Jadi kalau ada orang masih sombong dengan sholatnya, sombong dengan puasa sunatnya, sombong dengan haji dan umrohnya, sombong dengan ceramah tausiahnya, dia belum mengetahui hakikat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan orang baru tahu hakikat nikmat Allah? Ketika diponis dokter jantung koroner. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa terasi. Sudah lama saya ceramah, baru inilah belum siap kursi. Apa kabar bapak-bapak ibu semua, sehat? Setiap nikmat yang kita dapatkan, apakah sanggup kita membalasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Garam di laut, asam di gunung, bertemunya di dalam kuali, dalam belanga. Dulu belum ada uang, belum ada duit. Jadi ibu bercocok tanam, menanam padi di sawah. Bapak pergi ke laut mencari ikan. Bagaimana supaya bapak yang punya ikan bisa dapat beras, ibu yang punya beras bisa dapat ikan, supaya jangan sampai yang bapak makan ikan selamanya tidak pakai beras, dan ibu makan nasi selamanya tidak pakai ikan. Maka ada namanya barter, bukan barbar. Ada namanya barter. Ini beras saya, ini ikan kamu. Apakah kamu rela kalau beras kamu ini saya barter dengan ikan? Kata si tukang beras, aku terima. Kata si yang punya ikan, aku terima. Itulah yang disebut dalam jual beli, innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sama-sama rela. Yang punya beras rela memberikan berasnya supaya dapat ikan, yang punya ikan rela memberikan ikannya supaya dapat beras. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Dia kasih kita denyut jantung, dia kasih kita tetes darah, dia kasih kita buah pinggang untuk mencuci darah yang kotor, dia kasih kita paru-paru untuk menghirup dan menghembuskan nafas, dia kasih kita gerak detik mata terpejam, dia kasih kita lintasan hati, jantung dan pikiran. Maka semua nikmat besar ini cukup dibalas dengan satu kalimat, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya apapun yang terjadi selalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu mata kita terbuka tadi pertama kali, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Adik-adik kita membawa sajadah untuk menampung sedekah dari bapak ibu untuk apa ini, pembangunan kubah masjid, untuk kas masjid. Bagi yang lewat jangan pura-pura tidak lihat. Ada jamaah ini pura-pura khusus dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma min muslimin yusbihu, setiap ada orang yang bangun di waktu pagi, dikirimkan Allah dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma atif munfiqan khalafa, orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Adapun orang yang pura-pura tidak melihat sajadah lewat, adapun orang yang pura-pura khusyuk, adapun orang-orang yang pura-pura dompetnya tinggal, maka malaikat juga dikirim Allah berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang tidak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Saya enggak nakut-nakuti, membacakan hadis saja.
Bentuk kebinasaannya macam-macam. Nanti pulang berawal dari pertama sendal hilang, lalu kemudian tak lama setelah itu helm hilang, kemudian setelah itu sampai ke rumah suami hilang. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah. Kalau Abdul Samad sebelum datang kemari dia mesti pakai pakaian yang suci, yang bersih. Lupa mengkancing. Patutlah jamaah dari tadi tersenyum. Kita sangka senyum karena senang sama kita, rupanya dia lihat kancing kita belum tertutup. Untung kancing baju. Subuh ini semua nikmat Allah sudah kita balas. Kenapa Abdul Samad bisa datang kemari? Karena kaki yang bergerak melangkah, karena tangan yang menghayun, karena mata yang berkedip, karena telinga yang mendengar, karena jantung yang berdegup. Likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang sendi kamu ini mesti diberikan sedekahnya. Maka tadi kita pun bersedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 1
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Semua sendi-sendi ini mesti diberikan sedekahnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Afdalu zikri, yang paling afdal dari semua zikir adalah la ilaha illallah. Kalau tidak nanti kita akan dituntut tentang segala nikmat yang diberikan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang pernah diberikan Allah akan diminta tanggung jawabnya. Ada orang merasa dia sudah penghuni surga, paginya, malamnya, siangnya, malam qiyamul lail, siang jihad fisabilillah, siang jihad fisabilillah perang, malamnya qiyamul lail tegak, tak pernah tertidur selama 80 tahun. Lalu kemudian dia masuk ke dalam surga. Begitu dia sampai ke dalam surga, dia pun bangga dengan amalnya. Apa kata dia? Saya masuk surga karena amal saya. Saya masuk surga karena siang berjihad. Saya masuk surga karena malam qiyamul lail bermunajat, meneteskan air mata, menempelkan kening ke lantai menghadap Allah. Saya masuk surga karena amal saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai malaikat, ya, timbang satu nikmatku. Dicabut sebelah bola matanya, ditimbang dengan amal dia yang siang jihad, malam ibadah, siang jihad. Ternyata lebih berat lagi satu nikmat bola mata. Amal kita ini tidak ada apa-apanya membalas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang masih sombong dengan sholatnya, sombong dengan puasa sunatnya, sombong dengan haji dan umrohnya, sombong dengan ceramah tausiahnya, dia belum mengetahui hakikat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan orang baru tahu hakikat nikmat Allah? Ketika diponis dokter jantung koroner. Ternyata jantung yang berdegup, yang berdetak di sebelah kiri. Itu yang jantung normal. Kalau yang banyak utang, jantung yang berdegup, yang berdetak ini menghembuskan darah. Darah itu dihembuskan naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke kaki, dari otak turun ke tangan. Kalau sampai darah ini tidak mengalir, maka oksigen tidak sempurna. Kata dokter nama penyakitnya stroke ringan. Kenapa darah bisa mengental? Karena gula darah. Ambil gula, masukkan ke kuali,
letakkan ke atas kompor, panaskan. Setelah panas gulanya mencair, biarkan dingin. Setelah itu angkat sendok, terangkat sama-sama kualinya. Kenapa? Karena ternyata gula membeku. Makanya orang barat menyebut gula itu white poison. White putih, poison racun. White poison racun putih. Ada dua racun putih. Yang pertama gula, yang kedua santan. Karena santan adalah kolesterol. Karena lemak menggumpal, akhirnya tersumbatlah wastafel, tempat cuci piring. Kenapa tersumbat? Karena ternyata ada minyak-minyak yang menyumbat saluran air sehingga mampet. Gara-gara saluran darah, urat-urat ini tersumbat di dalamnya gula dan kolesterol, akhirnya ini jantung berat. Maka dibawa ke rumah sakit jantung harapan kita. Kata dokter, ini mesti bypass. Bypass itu bagaimana? Dipotong urat kaki, dinaikkan ke atas, dadanya dibelah, dibedah. Kalau sudah berat, satu nikmat jantung saja tak dapat kita bayangkan berapa uang yang keluar, berapa lama opname di rumah sakit, berapa lama penderitaan. Bayangkan jantung dibedah seperti ayam potong, lalu kemudian jantungnya dicopot, dipotong, diganti urat-uratnya dengan urat kaki, dipasang lagi. Setelah dipasang, rupanya dokter lupa ada gunting tinggal di dalam. Dibuka sekali lagi, pasang lagi, bongkar pasang. Akhirnya setelah itu semua barulah hidup. Tapi hidupnya tidak sempurna seperti biasa. Naik motor baru ngebut sedikit, aduh sakit. Jalan-jalan ke rumah tetangga, nampak rumahnya baru, aduh sakit. Nampak mobilnya baru, aduh sakit. Nampak bininya baru, langsung mati. Betapa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini besar. Kalau kita mau tahu sebesar apa nikmat Allah, selesai pengajian subuh ini silakan datang ke rumah sakit. Maka di situ akan melihat orang ada sakit kaki, ada sakit lutut, ada sakit pinggang, ada sakit jantung, ada sakit tengkuk, ada sakit. Kita lewatnya nggak peduli sama sekali. La salam wala kalam. Negur enggak, salam enggak, ngeliat pun enggak. Lalu kita pun mengatakan, sombong betul orang ini nggak mau salam. Pas ditanya, kok kenapa nggak mau ngelihat Ustaz Abdul Somad? Aku bukan nggak lihat, leherku nggak bisa mereng. Ada orang yang kelihatannya sombong, angkuh, nggak mau senyum sama sekali. Kenapa Bapak nggak senyum sama sekali? Apa masalahnya? Aku nanti kalau kusebutkan penyakitnya, kau jangan senyum ya. Kenapa? Aku nggak bisa kentut udah sebulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah subuh ini semua yang hadir ini sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah segala penyakit. Kalau ada mata terasa berat, bangun subuh, lawan kantukmu, bangkit. Bayangkan ini adalah sholat subuh yang terakhir. Karena Nabi selalu berpesan begitu, sallu salatal muaddi', jadikan solatmu solat yang terakhir. Saya solat di masjid Fastabiqul khairat. Kemarin kami pergi ke ujung Kolaka, dari Kolaka 1 jam naik mobil, Fastabiqul khairat juga. Berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali zikir, tasbih, tahmid, takbir kita. Maka kamu aku tunjukkan suatu amal yang paling hebat, kata Nabi. Amal apa itu ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, berzikir mengingat Allah. Maka sesungguhnya salat itu juga zikir. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Zikir artinya mulut menyebut, hati mengingat.
Ini banyak orang sekarang hatinya nggak ingat, mulutnya nggak nyebut. Sholat diam aja. Apa ini? Ya sahabat Rasulullah, ya, apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ya. Dari mana kamu tahu mulut Nabi itu bergerak? Sholatnya kan sholat zuhur, sholat asar, nggak kedengaran ayatnya. Dari mana kau tahu mulut Nabi itu bergerak? Kata Khabbab, bittirabi lihyati, aku lihat jenggot Nabi bergerak. Jenggot Nabi bergerak bukan karena kipas anginnya kencang, tapi karena mulutnya bergerak membaca ayat. Dengan bergerak mulut membaca itu membantu khusyuk zikir. Apalagi kalau pakai nafas. Kata Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Al-Azhar Mesir, di antara yang membantu khusyuk adalah nafas. Satu ayat, satu nafas itu membantu khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan mentang-mentang zuhur, mentang-mentang asar, mentang-mentang 2 rakaat akhir isya, 1 rakaat akhir maghrib nggak bersuara, Fatihahnya 1 nafas. Jangan sampai begitu dibagikan catatan amal sholat kita nanti di akhirat. Sholat zuhur, Fatihah, ayat, Fatihah, ayat, Fatihah, Fatihah. Sholat asar, Fatihah, ayat, Fatihah, ayat, Fatihah, Fatihah. Pas diberikan catatan kita, sholat zuhur, gorengan panas, gorengan panas, gorengan panas, gorengan. Kok gorengan panas? Karena nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zikir, mulut menyebut, hati mengingat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini banyak orang sekarang bertasbih nggak jelas apa yang disebut. Small. Tadi waktu saya jadi imam jelas apa nggak jelas? Jelas. Yang nggak jelas itu cuma hubungan kita. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum maqsud, la ilaha illallah hayyum baq. Hayyun, dia yang maha hidup, sedangkan aku bukan maha hidup, aku diberi hidup. Kalau Allah mau, aku sudah lama mati. Lalu kenapa hidup sampai sekarang? Kenapa Bapak hidup sampai sekarang? Saya rajin 4 sehat 5 sempurna. Kenapa ibu sehat sampai sekarang? Saya rajin jogging. Berapa banyak orang sedang jogging mati? Berapa banyak orang habis jogging mati? Kau hidup bukan karena kau jogging. Kau hidup bukan karena cukup vitamin. Kau hidup karena Allah masih ingin kau hidup dan beramal soleh, bukan somat. Maka kita perkuat zikir kita kepada Allah. La ilaha illallah. Pas lapas Allah ke jantung sebelah kiri, karena di jantung inilah bisikan-bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan yang berbisik di dada manusia. Dada bagian mana? Kanan, kiri, atas, bawah? Bagian kiri, karena di situ letak jantung. Berdegup, berdetak. Disitulah letak iman, disitulah letak Islam, disitulah letak benci, disitulah letak sayang, disitulah letak cinta, disitulah letak marah, disitulah letak emosi. Disitu setan berbisik. Usir bisikan setan dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mengusir bisikan setan. Karena ketika lafaz Allah diucapkan kuat, maka setan lari tunggang langgang lintang bukang. Makanya ketika suara azan dikumandangkan, setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, tiba-tiba ibu pulang ke rumah, bapak kerasukan.
Ibu jangan takut, jangan ambil sambal terasi. Ibu bisikan ke telinganya, sayang, apa? Jangan, bisikan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisikan. Begitu cara mengusir setan. Begitu juga kalau datang angin puting beliung, ada kebakaran, ada ketakutan, ada kekhawatiran, bertakbir. Makanya Ustaz kalau sedang ceramah kadang-kadang Allahu Akbar. Jamaah heran, loh kok dia takbir? Ada jamaahnya ngantuk. Saya kalau khutbah Jumat, saya kalau khutbah Jumat enggak saya lihat teks. Kenapa? Saya lihat jamaah di mana angin yang paling kencang. Ada jamaah, wow, dipukul ombak, dilepas gelombang, kencang angin. Allahu Akbar. Sampai masanya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, kemarin di Instagram saya lihat Ustaz bawa motor. Di Highgas Official saya lihat Ustaz bawa motor. Ya, ketika motor itu melaju kencang, apa yang Ustaz ingat? Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin kencang 120. La ilaha illallah. Mana tahu kita mati. Andai mati kita, maka kalimat yang terakhir adalah la ilaha illallah. Jangan sampai kalimat terakhir waktu mati minyak goreng. Jangan sampai terakhir kalimat yang keluar mulut kita waktu mati surat tanah. Karena penuh dengan dunia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga insyaallah. Mudah-mudahan kita ini semua akhir kalamnya la ilaha illallah. Apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau renungkan, apa yang sering engkau dengar, apa yang sering engkau lihat, maka itulah nanti yang akan datang waktu sakratul maut. Maka orang yang di ruang tamunya ada kaligrafi la ilaha illallah, supaya apa? Supaya mata sering melihat la ilaha illallah. Kalau ada orang yang suara musik di rumahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya telinganya sering mendengar la ilaha illallah. Ucapan kita yang paling banyak subuh ini bukan sayang. Ucapan kita yang paling banyak subuh ini di antara semua tasbih adalah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah, malaikat maut, malaikat Israel, di keningnya tertulis la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya orang waktu mau mati itu yang pertama dia lihat. Malaikat Israel ingin menolong orang supaya mati husnul khotimah. Coba tulis di Google www.google.com. Tulis di situ, search, mencari video orang mati sakratul maut, enter. Orang sedang duduk di mall mati, tiba-tiba matanya melihat. Apa yang dia lihat? Dia sedang melihat kening malaikat Israel pencabut nyawa. Kalau dia lupa, dia lalai, terakhir kali dia akan diingatkan oleh malaikat, pandang keningku. Tapi bagaimana memandang? Dia tak bisa ngaji. Apa yang dia pandang? Pas dia lihat kening, huruf hieroglif. Apa yang dia pandang? Iklan. Tapi ketika dia pandai mengaji, dia langsung ingat bahwa dia lupa, bahwa dia lalai. Diingatkan dengan tulisan, oh ada tulisan, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Sahabat yang baik, kawan yang baik, bukan hanya sekedar ngajak ke mall, bukan kawan yang ngajak jalan-jalan, ngajak nonton, tapi kawan yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Jamaah ini sayang sama Ustaz Somad kan? Kalau Ustaz Abdul Somad terbaring di rumah sakit, ketemu, mau membisikkan la ilaha illallah? Tapi lihat dulu kalau penyakitnya keras. Jangan mentang-mentang ceramah Ustaz Abdul Somad bisikkan la ilallah, besok bapak cuman demam biasa aja, langsung ibu datang la ilah.
Apa ini? Kok mau cepat aja aku mati? Besok kalau bapak sudah dipanggil muazin dari masjid Fastabiqul Khairat, hayya 'alas salat. Kalau dia sudah bangun, alhamdulillah. Hayya 'alal falah. Kalau dia sudah berjalan, alhamdulillah. As-salatu khairum minan naum. Bang, salat bang. Belum juga. Sementara imam sudah qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itulah masanya. La ilaha illallah. Kenapa kau bisa gitu? Kusangka kau udah mau mati, guys. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada doa yang paling sering diucapkan ulama selain doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Makanya selesai la ilaha illallah tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali tadi Ustaz ucapkan la ilaha illallah? 40 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 kali genggam 40. Bagi yang enggak bawa tasbih, bagi bapak yang bawa tasbih mudah ngitung. Ada tasbihnya model tasbih manual jadul, ada tasbih milenial, masukkan sini langsung baca. Tapi pelan-pelan. Ada juga orang saya lihat cepat sekali. Heran saya sampai sekarang. Pas ditanya, kau zikirnya apa? Kau cepat sekali. Rupanya zikir dia zikir ismuzat di dalam Allah, 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 Allah. Enggak bergerak lidahnya, hanya dalam batin saja. Itu husnuzon. Kalau nampak nanti ada orang cepat sekali, itu zikirnya zikir Allah, Allah. Mungkin dia pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Karena zikir Allah itu nggak boleh putus. Ibarat sop, kalau sampai putus masuk setan. Sop tak boleh putus, kalau putus masuk setan. Ada orang waktu sholat dikasih tahu sama kawannya, jangan putus, kalau putus nanti setan masuk. Bagus, berarti dia udah taubat. Setan sampai sekarang belum taubat. Setan masuk untuk menggoda kita. Maka begitu juga mereka yang berzikir cepat Allah, 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 supaya jangan sampai ada celah setan untuk masuk ke dalam hatinya. La'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang menggoda mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu namanya SOS, standar operasional setan. Setan ini terdiri dari apa Pak Ustadz? Syayatinal insi wal jin. Setan terdiri dari 2 jenis. Yang kelihatan namanya ins, yang tak kelihatan namanya jin. Dalam surat lain, min syarril waswasil khannas, waswas, berbisik-bisik. Was-was, selalu berbisik-bisik. Dari mana? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dari 2 arah, setan 2 arah. Minal jinnati wal nas. Jadi kalau begitu ada juga manusia ini yang setan, yang selalu mengajak yang tidak baik. Mau kemana bro? Mau sholat. Ngapain sholat? Masih muda, masih panjang waktu kita. Diam kau setan. Jangan dibacakan ayat kursi, karena kalau dari kalangan jin dibacakan ayat kursi, insya Allah dia terbakar. Tapi kalau dari kalangan manusia dibacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Kau mau kemana? Aku mau sedekah. Ngapain sedekah? Bagus kita beli handphone baru. Allahu la ilaha illallal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tertawa dia. Kiki. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan setan menggoda manusia?
La uwiyannahum, aku akan goda manusia anak cucu keturunan Adam, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh masih bersemayam di dalam jasad. Selama ruh masih bersemayam dalam jasad, setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Kita tausiah ini sampai jam berapa Pak Ustaz? Sampai waktu maghrib. Sekarang kita cek waktu sholat maghrib kota Kendari. Waktu sholat maghrib kota Kendari, maghribnya jam 5.50. Berarti kita berhenti pengajian jam 5.50. Begitu cara ngukur kalau mau sholat sunat isyraq. Sekarang jam 5.35, berarti ada 15 menit lagi. Berat tugas saya ini, 15 menit ini ngomong aja. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sholat subuh duduk zikir mengingat Allah, hatta tatlul asyam, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Waktunya jam berapa? Mudah. Lihat, maghrib jam berapa? Maghrib jam 5.50, maka jam 5.50 nanti kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bapak ibu yang mau pulang karena anak mau sekolah, karena mau masak sarapan, silakan. Andai kami pulang semua Pak Ustadz, tinggal Ustadz sendiri, nggak apa-apa, saya berdua aja dengan kamera. Saya biasa ceramah sendiri dengan kamera. Saudaraku dimanapun berada, kita sedang berada pada bulan suci Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya tarawih, nggak ada jamaahnya, cuma saya berdua aja. Tiba-tiba datang kameramen bilang, maksudnya 3 menit lagi, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Mana tahu ibu jadi segan, saya sebetulnya mau pulang tadi, anaknya dimarahi guru di sekolah, kenapa kau terlambat? Ibu enggak masakkan nasi goreng, kenapa dia enggak pulang masak? Gara-gara ceramah Ustadz Somad di masjid. Memang itu Ustadz aliran sesat, makanya diusir dari Singapura. Saya lagi yang salah. Ini maksudnya kalau ibu mau pulang, mau masak, silakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai masanya Abdul Somad datang ke kota Kendari. Kemarin dari mana? Dari Kolaka. Sebelum dari Kolaka kemana? Dari Bau-Bau. Sebelumnya dari mana? Dari Buton. Iya, Bau-Bau itu di Buton. Sebelumnya dari mana? Dari Jakarta. Habis dari Kendari ini kemana? Kembali ke Jakarta. Dari Jakarta ini kemana? Pulang ke Pekanbaru, Riau, Pulau Sumatera, nun jauh di sana. Habis itu kemana lagi? Pergi ke Sumatera Barat hari Jumat. Habis itu kemana lagi? Idul Adha, pergi ke Jawa. Habis itu kemana lagi? Kita akan terus berjalan sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa. Dan insya Allah kita semuanya akan mati dalam husnul khatimah. Apakah orang yang pernah mati itu datang kembali menghadap di dunia? Tidak pernah. Semua orang yang mati tidak pernah datang pulang kembali. Mati hanya sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang hidup semuanya akan mati menghadap Allah. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Nabi melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Pada saat Isra Mi'raj itu Nabi berjumpa dengan orang yang pernah mati. Nabi bertanya, "Hai orang mati, ya, bagaimana rasanya mati itu?" Rasa tak bisa diwakilkan dengan kata, karena kata terlalu miskin untuk menceritakan tentang rasa. Kalau kuceritakan bagaimana rasanya duduk di atas kursi ini, Ustaz, gimana rasanya duduk di atas kursi, semua orang duduk di bawah? Seperti rasa Fir'aun.
Yang dulu duduk begitu bangga, angkuh dan sombong, feodal, senang sekali. Lalu kenapa usah duduk di atas kursi? Saya nggak ada minta kursi, saya dikasih kursi, saya duduk. Tadi awalnya kan saya berdiri tadi. Maka mati itu juga adalah rasa. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Semua indah. Tai ayam rasa? Oh, banyak yang ngaku. Bagaimana rasanya putus cinta? Semua dunia ini gelap. Kenapa? Kacamatanya hitam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya orang yang Isra Mi'raj dalam perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi bertanya, "Hai orang mati, ya, bagaimana rasanya mati?" Yang satu mengatakan, "Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali." Pulang dari sini, ambil pedang, cincang di tempat yang sama beratus kali. Itulah rasanya mati. Kalau belum sanggup, ambil pisau silet, sobek-sobek dikit. Bagaimana rasanya mati? Seperti mata kail pancing dimasukkan dalam kulit yang basah, tarik. Begitu rasanya mati. Kalau mau yang sedikit, gigit aja sedikit ujungnya. Gigit, dikit, tarik. Bagaimana rasanya mati? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, dibelah, ditarik kulitnya. Begitulah rasanya mati. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Macam-macam nampak bentuk orang waktu sakaratul maut. Makanya kalau ada orang yang angkuh, orang yang sombong, kalau ada suami ibu yang orangnya angkuh, sombong, bawa dia menengok orang sakaratul maut. Begitu juga kalau ada istri bapak orangnya angkuh dan sombong, bawa dia ke ruang ICU melihat orang sakaratul maut. Bagaimana orang meregang nyawa, membangkitkan bahwa kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita ini hanya hamba Allah. Maka selesai sholat kita kembalikan semuanya kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Walahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan engkau. Wa yumit, dia yang mematikan engkau. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Itu 5 itu mesti ditanamkan ke dalam hati. Selesai sholat diulang 3 kali, 15 kali. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini banyak orang mengucapkan itu tapi tidak masuk ke otaknya, tidak masuk ke hatinya, karena ngomong seperti bim salah bim abrakadabra. Yang dari Allah qadir, qadir, qadir. Ditanya sama kawan di sebelah, apa ibu ini dari tadi nyebut qadir qadir? Rupanya nama suaminya Pak Abdul Qadir. Mohon maaf Pak Abdul Qadir. Ini supaya kita diingatkan, subuh diingatkan, naik matahari sepenggalah lupa, duha diingatkan, tergelincir matahari lupa, zuhur diingatkan, sempurna petang lupa, asar diingatkan, tenggelam matahari nampak ufuk merah di sebelah barat, maghrib diingatkan, hilang gelap malam sempurna, malam diingatkan, bangun tengah malam tahajud diingatkan lagi. Karena kita ini pelupa. Kenapa kita pelupa? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Orang yang lupa ini diingatkan, diingatkan lagi. Hari ini Abdul Somad yang mengingatkan di depan Bapak Ibu. Tapi sampai masanya Abdul Somad pun akan lupa karena sakitnya kematian. Yang mengingatkan adalah Bapak Ibu, mengingatkan Abdul Somad ke telinganya sebelah kanan. Hai Ustadz Abdul Somad, ingatlah la ilaha illallah. Saya tidak mungkin menjawab, aku masih ingat Beb. Karena ini adalah saudaraku yang sayang kepadaku. Kalau sayang sama saudaramu, ingatkan
dia mesti sholat berjamaah ke fastabiqul khairat. Kalau sayang dengan saudaramu, ingatkan bahwa dia akan mati menghadap Allah. Rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang dibawa hanyalah amal-amal kecil remeh temeh. Kalau pernah matamu menangis di tengah malam karena mengenang dosa begitu banyak, ilahi lastu lil firdausi, aku tidak layak masuk surga Jannatul Firdaus ya Allah. Jadi kalau kau tidak layak masuk surga, kau masuk neraka. Wala aqwa 'alan naril jahimi, aku tidak kuat masuk neraka. Kau masukkan ke surga, aku tidak layak ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka, aku nggak kuat ya Allah. Jadi kau mau kemana? Zunubi mithlu a'dadir rimali, dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan ya Allah. Tapi aku yakin dan percaya, fa innaka ghafirudz dzambil azimi, engkau adalah pengampun dosa yang sangat besar. Itu adalah ungkapan seorang yang sedang mengakui segala silap salah dosanya dalam ungkapan yang begitu puitis yang selalu dibacakan menjelang azan atau setelah azan. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ainani, dua mata, la yamassuhuman nar, yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang berjaga di tengah malam menjaga Masjidil Aqsa dari serangan Israel, berjaga 24 jam tak tidur. Itu pun mata diharamkan Allah tersentuh api neraka. Ini yang ada di depan saya ini adalah mata yang tidak akan tersentuh api neraka, insyaallah. Kenapa? Karena dia menangis di tengah malam. Pas dilihat buku catatan, kenapa dia menangis? Nonton film India. Siapa yang tak pernah silap, tak pernah salah, tak punya dosa? Sedangkan Nabi Adam aja punya silap, punya salah, punya dosa. Nabi Adam kata Allah, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan kau dekati buah kuldi, jangan kau dekati pohon kuldi, nanti kau jadi orang zalim. Lalu kemudian dia silap salah dan berdosa. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat. Cara taubat itu bagaimana Pak Ustadz? Mandi taubat. Mandinya di mana Pak Ustadz? Ya di kamar mandi. Mau mandi di laut? Bagus. Kalau saya mandi di laut, dosa saya hilang Pak Ustadz. Jangankan dosamu, kau hilang sekalian. Mandi bersih seperti mandi wajib. Mandi wajib itu gimana Pak Ustadz? Ya basah semua. Kau nggak tahu mandi wajib? Enggak, anak udah 3. Lalu setelah itu berwudu, salat sunat taubat. Usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allah, dosamu besar, Allah maha besar. Allahu Akbar. Ini hebatnya Islam. Zaman dulu, zaman Bani Israel, sebelum Nabi Muhammad datang, pada masa Nabi Musa, datanglah orang yang sudah membunuh 99 orang. 99 orang sudah dibunuhnya. Enggak senang, bunuh. Enggak senang, bunuh. Dia mau taubat, dia temui pendeta Bani Israel, Yahudi. Hai pendeta Bani Israel, ya, aku sudah membunuh 99 orang, aku mau taubat. Apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata pendeta Bani Israel, Tuhan tidak mengampunkan dosamu, kau masuk neraka. Dicabutnya pedangnya. Kalau begitu kau yang ke-100. Dalam Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pezina, pemabuk, minum khamar, judi, sakau, semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Terbuka pintu taubat. Andai semua makhluk di dunia ini semuanya baik, semuanya soleh, semuanya tak ada buat dosa, Allah ciptakan makhluk yang baru,
supaya makhluk itu berdosa dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena Allah itu Ghafur, Maha Pemaaf. Bagaimana mungkin ada kata maaf kalau tidak ada orang yang bersalah? Mudah-mudahan kita adalah orang yang pernah silap, pernah salah, lalu kemudian kita kembali ke jalan Allah, taubat nasuha. Ustaz, dari tadi kok ngeliat ibu-ibu terus? Saya ngeliat jam. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Kita tutup dengan salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Ketika semua bapak ibu sedang sholat, itulah saya pulang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.